Baru ini gue take podcast 2 hari. Betul kan saya. Ini, Maksudnya sewa alatnya. Ini jam berapa sih? 12.30. Setengah 1. Iya. Setengah Ayo 1. coba sel Pak. Beneran kayak bola ya. Iya. Presiden 2 periode stand up Indo, duet Ajis Doa Ibu di radio dan dikenal lewat Pride of Bekasinya. Siapakah dia? Inilah dia Andi Wijaya alias Awe. Terima kasih. Bang Awe. Senang banget ini diundang ke, gue baru ini podcast pagi-pagi banget gitu deh. Iya, karena Ini kita pagi-pagi emang banget nih. nyetok buat puasa. Betul. Ya, buat nemenin sahur. Callingan jam berapa tadi Bang Awe? Jam 11.30 malam. Baru kali ini 11.30 malam Jadi callingan. bisa untuk isi acara yang lain dulu. Betul. Bisa. Ya. Tapi karena saya tidur tadi. Oh, karena tidur ya? Dari pagi tidur bang. Iya. Ya udah bisa isi waktu luang kan. Iya. Gimana sama Christian Gonzalez sudah aman? David itu, bukan gue. Bang David. David. Kenapa? Digaprak. Oh iya yang kemarin ya. Iya, cuma gue ngomongin juga di podcast gue tuh. Gue bilang kayaknya sebenarnya cuman beda kultur aja kayaknya bang ya. Pertama, gue sih agak husnuzon lah sama dia. Mungkin dia nggak tahu kalau ini tuh komedian. Iya. Nah, ya kan. Jadi kayak, orang ngapain nih gaya-gaya depan gue? Dia nyangka malah gue nih pemain bola beneran, malah lu bercanda-bercandain gaya-gayaan. Iya. Gitu doang. Sika. Kan gue pikir dia kan orang Uruguay kan, mungkin maksudnya dari Uruguay tadinya tinggal lah. Jadi kayak mungkin nggak tahu nih ini pelawak-pelawak apa-apa. Iya. Iya. Tapi hanya di lapangan saja. Betul. Tapi memang Pak Gonzales itu kalau main serius Pak. Betul. Saya pernah jadi kiper Pak. Dia nendang Pak, dar, kenceng banget Pak. Dan saya nggak bisa nahan jadi kena Itu sangkar. pelannya dia. Pelannya dia. Segitu. Di kiri Gonzales. Diposting lagi di Instagram dia tuh di feednya. Apa ngegolin ke gawang lu? Enggak ngegolin, ketahan Pak, jadi Oh, ketahan? Ketahan burung saya. Oh. Sakit banget. Enggak, tapi nah itu juga nih gue nih kan mungkin Bang Valen lebih tahu ya. Yang gue tahu juga kalau di luar negeri itu orang tuh bahkan dari kita main-main aja tuh lebih serius gitu bang. Ya. Ya bener nggak? Latihan mereka tuh bukan yang malah jadi lebih kendor dari pertandingan. Iya. Karena akan menentukan line up kan. Jadi Iya. memang kayak Bima Sakti waktu di Swedia, dia juga cerita justru di latihan itu ya beneran. Iya. Makanya kan sering pemain cedera juga pada saat Pas latihan. Bahkan temen gue ada yang kuliah di Inggris gitu ya. Terus dia main-main bola dong ya sama anak sana. Nggak ngoper dimarahin gitu katanya. Oh. Lo ngoper dong gitu. Padahal cuma main-main doang, kita mah hahi. Santai aja ya. Tapi kelihatan dari bolanya emang majuan sana. Ya, jadi terbukti kan. terbukti Apalagi mentalnya. SFC ini memang bukan fun football. Tapi? seriously fun. Jadi bener-bener emang seriusan tapi konsepnya fun. Betul. Ya, jadi memang selalu ada friksi-friksi. Tapi seru lah lawatan stand up Indo, seru. Iya dong, seru lah. Lu ngejar gua mulu lo. Lah. Dia nih kayak Di tengah Pak. kan dia tahu nih gua nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Setiap gua bawa bola, masuk deket banget langsung goper aja. Ngejar gua mulu dia. Parah. Abang suka banget Abang Awe. Ya dari dulu kan gua ngefans. Apa beat-beat yang Abang Apal gua. Yang mana? Personanya apalagi. yang mana kalau boleh Wah, tahu? banyak banget. Yang Sel. mana? Satu aja please. Masalah sabun orang susah tuh. Bu, saya itu. Itu dia. Saya sabun orang kaya. Orang kaya. Sabun juga. Bekasi. Bekasi, Iya betul. Bekasi. Apal gue pokoknya. Yang mana sih? Udahlah. Gak usah lu framing gua. Iya, Tapi Awe gimana ini Awe? Bang Awe. Bang Awe ini saya paling inget Pak. Apa tuh? Jadi di awal karir saya tuh Pak. Saya tuh dulu sempet ke stand up gunung Bang Awe. Kalau Bang Awe Oh ingat. iya. Saya tuh ke stand up gunung. Saya berangkat emang duit nggak ada sama sekali Pak. Saya berangkat cuma bawa 2 liter air doang waktu itu. Sama uang 10.000. 2 liter air yang udah dibaca-bacain. Oh, kayak buat mentarkam ya? Betul. Emang mentaknya mau gitu? Iya. Air suci namanya. Air suci. Iya, dibagiin dulu. tuh. Betul. Sama Pak Haji kan Buat aja. diminumin. Iya. Kalau golin kan dikasih di kos kaki. Uang saweran. Ada pemain Tarkam yang lama-lamaan masuk ke lapangan Bang. Oh iya kata kalau yang jangan masuk duluan. Iya, kalau Kita masuk- nggak ada yang masuk. Iya masuk dulu. Akhirnya kan dia masuk nunggu-nungguan. Ayo dong. Akhirnya yang masuk duluan kan wasit. Wasitnya kalah.
Nah gimana Wajuta kalah? Kok bisa? Wajuta kalah. Lalu cerita apa sih? Tadi Oh lu iya. belum selesai. Bang Awe, jadi gitu. Gunung. Stand up gunung. Jadi setelah stand up gunung ada kumpul-kumpul dari komika gitu Bang Awe. After party. After partinya. Anjay, di gunung. Bukan, Enggak, Bang. di, Oh, Jog- udah bukan. di Jogja. Di Jogja. Di Di Jogja. bar gitu lah. Nah itu waktu itu saya belum punya HP bagus kan Pak. Tapi Instagram udah punya gitu. Jadi kayak saya main Instagram tuh kan di warnet gitu-gitu lah. Oh iya. Iya Bang Awe posting. Oke. Fotoin saya terus the next big things. Wih, Bang Awe. udah diprediksi. Prediksi. Karena gue ngelihat dia potensinya ada gitu bang, lucu, Amin, lucunya ada banget. Terus waktu itu dia nih rajin gitu, rajin ke senior tuh apa ya nurut, mau ngikut, mau bantu gitu. Sopan lah dia kan gitu kan, abangku semua Abangku. bang butuh apa bang gitu-gitu. Jadi wah ini anak sih kayaknya bakal bisa lah di industri ini nih gede nih. Gitu. Dan akhirnya kan jadi. Jadi. Nah terus gimana sekarang dia? Attitude-nya. Buruk makanya. Sering telat. Enggak. Sebenarnya enggak gitu. Masih perjalanan masih panjang. Sel ini tuh baru ya sepertiga udah bentar lagi dong. Enggak, Deket lagi dong. baru awal banget. Jadi ya wajar lah lu ada ini. Yang penting kan ke depannya lu gimana. Amin Bang Awe. Tapi di stand up Indo tuh bisa gak sih kayak lo nge-blacklist komika gitu? Biasanya anak-anak ya bisa aja tapi biasanya sih nggak pernah yang kayak udah kita nggak pernah mau sama dia nih gitu. Biasanya sih nggak Pak. Dibilangin doang. Banyak komik yang mungkin kalau ini gue nggak tahu ya. Siap. Mungkin Marcel ada ngerasa gimana sekarang. Nah, gue kasih aja banyak Sel yang pernah ngalamin kayak lu. Betul Bang Awe. Dan mereka akhirnya bisa bounce back yang membuktikan kalau oh ya udah gue ini ya mungkin Balik lagi. macam-macam lah ini. Gue kan nggak tahu masalahnya apa Dan sebenarnya. anak stand up ini Bang Nyangkut, ikatannya nyangkut. kuat, bukan ikatannya kuat Iya, gitu. makanya. Bahkan dulu Bang Awe tuh inget kalau Bang Awe inget ya. Saya dulu kan belum punya motor Pak. Jadi saya waktu itu kan nge-MC acara di bukan Komunitas. acara sih open mic. Oh. Open mic di komunitas saya di Jakut. Terus habis itu pas selesai open mic kita pengen makan. Nah di situ tuh Bang Awe, aduh saya naik motor gua aja gitu. Pakai helm nggak? Gue nembang lu bukannya itu. Abang nempel saya? Dan itu kan motor lu bukan? Oh iya itu motor saya Pak. Motor saya baru, iya benar itu. Gila. Berarti lu udah punya motor dong. Saya udah punya motor baru dari Nggak. hasil stand up. Itu gue inget dia ini bang dia nge-MC berdua. MC. Sama seniornya. Oke. Sama senior dipatah-patahin mulu bang. Oh. Padahal dia lucu. Jadi dia lucu terus gini, apaan sih lu Sel? Apaan sih lu gitu-gitu mulu. Saya sampai kesel. Nih orang si Marcel lucu gitu. Nah kelar acara itu, Sel gue bareng sama lo dong. Iya. Terus di motor saya cerita, bilang Sel tadi lu bagus tuh, dia tuh ngaco tuh, udah lu ini gitu-gitu. Terus si yang dia itu jadi gak? Enggak lah. Di mana orangnya sekarang? Ya kan? Iya. Gak tahu di mana ya Nggak tahu, orangnya. Bang. Nah itu perjalanan karir saya Bang. Di Bang Awe tuh. Terbaik memang Bang Awe nih. Enggak lah sama. Kita tuh satu komunitas begitu bang. Edan ya. Iya, jadi gue juga sama senior gue digituin gitu. Makanya kalau ada orang kayak, wah ini care banget apa? Ya karena gue ngerasa dari atasnya juga begitu ke gue. Jadi emang itu kultur stand up aja. Jadi kalaupun ada berbagai macam sekarang kayak manajemen atau apa tuh tetap itu mereka semua tuh stand up Indo. tetap harusnya begitu. Oke. Stand up Indo panggilan timnas jatuhnya kalau kita Kalau dipanggil. stand up Indo yang kayak betul. lo bikin acara-acara Iya. mana gitu. Kemarin juga main bola. Saya bilang sama Ajis, Pak Ajis, Iya. saya tuh udah lama nggak main bola. Badan saya udah nggak bisa lari. Iya. Sekarang gue main basket bang. Heeh. Itu pun gue cuman catch and shoot aja udah dapet nembak. Gue udah nggak lari pelan doang. Gue bilang. Terus kata dia nggak apa-apa ramein aja. Oke, udah. Kalau udah, gue cuma kasih tahu nih, maunya gue keadaan gue begini. Iya. Tapi karena timnas memanggil, oke siap. Gitu. Tapi kalau timnas memanggil terus nggak datang, misalnya kayak Kemal ya kemarin ya. Itu yang di tenis indoor, itu gimana? ya Gimana Bang Awe? Bang Awe aja. nggak tahu ya, Ajis gimana. Tapi Kemal emang agak aneh dia nih. Tapi udah jadi bapak ya. Udah jadi bapak. Selamat Udah Kemal. jadi bapak. Selamat Kemal. Selamat Bang Kemal. Tapi duluan Marcel. Iya saya. Marcel nih punya anak duluan. Gue aja belum. Bentar lagi Bang. Belum tahu juga. Tapi lu 2 periode tuh. Iya. Itu gimana? Lo ini gak sih? Kan ada orang yang pengen jadi ini tapi malah jadi pengurus kan gitu. Ini lu malah jadi ketuanya lagi gitu tuh lo emang Presiden. senang berorganisasi apa gimana? Sebenarnya awalnya tuh gue dulu nempel sama presiden sebelumnya Semi Notus Team Boy.
Terus gue jadinya gue nempel sama dia, jadi gue bantuin lah. Waktu itu dia bikin apa gue bantuin terus kayak Stand Up Fest 2013, 2014, 2015 tuh ketua panitianya gue gitu-gitulah. Jadi kayaknya anak-anak ngelihatnya oh ini si Awe nih gitu. Waktu mau ada pergantian presiden pemilu. Oh ada pemilunya. Ada pemilu. Nah itu main lucu-lucuan gitu berarti. Enggak dong. Enggak. Jadi dari setiap komunitas di seluruh Indonesia ya Pak? Iya betul itu. Nah terus kayak beberapa komunitas udah ngomong, beberapa anak-anak juga udah nih lu we gitu. Nah awal tuh gue nggak mau bang, gue kayak hanya beban banget ya gitu. Cuman tuh sampai ada yang ngomong kayak, weh nanti kalau lu nggak mau nih, yang jadi malah orang-orang yang pengen jadi ketua tapi nggak ngapa-ngapain, lu tau lah gini. Ya udahlah gitu. Makanya gue sekarang lihat Ajis, toh gitu mah lu dari dulu aja Jis gitu, ngapain gua dulu. Gitu, gue mah. Berapa tahun sekali? Satu periode? Jadi waktu gue itu 2 tahun. 2 tahun, satu periode 2 tahun. Nah kayaknya sama Ajis diganti ya. Ajis tiap 4 tahun, gak apa-apa lah Ajis terus aja. Anak-anak juga kayak gak apa-apa dia terus. Pak Ajis terus dulu. Oh jadi dia merubah ADART dan undang-undang gitu. Karena dia sempat tanya waktu awal gini, ini 2 tahun dari siapa? Ya waktu itu senior-senior bikin gitu. Oh kalau gue gak mau 2 tahun, itu selalu dah kata gue gitu. Anak-anak juga gak bakal ada yang komplain kayaknya. Bebas Mbak, Lapindo terbaik. Oh, pokoknya emang berdasarkan ini ya, musyawarah mufakat. Iya, dan budayanya tetap masih sampai sekarang. Kayak misalkan kita yang kalau yang punya uang nih, biasanya kan dulu kan Bang Awe nih udah masuk industrial, maksudnya masuk TV gitu-gitu kan Pak. Punya penghasilan lah. Punya penghasilan lebih gitu. Nah kalau nongkrong ke anak komunitas yang masih pada berjuang. Iya. Kita kalau nongkrong yang bayarnya udah pasti abang-abangan itu. Jajanin gitu. Makanya sekarang gue jarang nongkrong sama Karena mereka. Kan sudah jajanin. Udah jarang nongkrong. Budayanya sampai sekarang Pak, jadi tapi yang abang-abangan udah masuk TV apa yang pelit ada juga? nggak ada ya. Enggak sih. Gak ada ya? Pak, di stand up Wah Bang. keren emang. Nggak ada Pak, aman semua. Luar biasa. Apa namanya, brainwash-nya bagus ya. Betul, Ya kan untuk turun temurun. Betul, Ya kan. betul. Soalnya gue liat dan suka ngiri. Lu kan pada bikin ini berbayar apa tapi bisa solid. Solid. Yang ngurusin negara aja bikin solid susah. Stand Up Indo ternyata bisa. Wah stand up Indo sebenarnya kalau menurut gue satu langkah di depan Republik Indonesianya. Kenapa? Karena stand up Indo, di stand up Indo itu cuma stand up Indo yang bisa presiden pertamanya orang Cina, presiden keduanya orang Batak, presiden ketiganya orang Bekasi. Keempatnya orang Batak di Bekasi. Ya kan agamanya Kristen, nah, gitu awal tuh yang pertama kedua. Jadi Indonesia Bhinneka belum pernah Tunggal Ika kan? tuh ya. Indonesia belum pernah kan? Iya. Berarti memang stand up Indo inilah sebenarnya yang dicita-citakan founding father kita. Betul. Melihat Indonesia tuh seperti stand up Indo. Iya. Ya. Amin Pak. Amin. Semuanya bisa punya kesempatan. Semua bisa punya kesempatan ya. Lucu-lucu Pak. Sekarang tuh kalau Bang Awe nongkrong di open mic gitu ya. Iya. Semua orang jadi pada bisa stand up Pak. Ada kemarin anak tukang puing. Iya. Stand up tukang ada. itu tukang puing, terus tukang oncom ya Bang Awe. Iya, pokoknya jadi inilah pekerjaan-pekerjaan aneh sekarang udah banyak Bang. Udah di banyak. Anak jadi stand up gitu. Membuka kesempatan lah buat semuanya gitu sih. Nah lu akhirnya sekarang lebih ke mana nih sumber penghasilan lu? Kan banyak banget turunannya anak-anak komika. Betul. Kan. Jadi Nah, ini jadi itu. Gue bersyukurnya gue itu lumayan masuk di banyak lini Pak. Gue podcast bikin juga, podcast punya 2, terus di film juga gue nulis, comedy consultant, waktu sama Bene kemarin bantuin Bene juga segala. Jadi lumayan lah bisa kemana-mana, stand up juga masih jalan gitu. Main film juga. Jadi kalau sekarang ditanya kayak Banyak lah kantong lu ya, iya, sumbernya banyak iya, ya. Ini lagi bersyukurnya gak terlalu ini masih ada di sini. Iya masih ada iya di iya. sini. Dan yang gue lebih ini adalah jadinya kerjanya nggak bosan gitu. Kayak ntar gue sebulan syuting film, bantuin Aco atau bantuin Mene atau bantuin siapa. Ntar abis itu podcast lagi, ntar tour stand up, ntar jadi main film kayak gitu-gitulah. Jadi lebih enak aja. Tapi kalau konsultan komedi itu kan makin terdengar ya untuk orang yang bukan anak stand up loh. Dan pertama kali stand up comedian Pak. Betul. Yang bikin itu. Lah makanya itu maksud gue itu seperti apa sih konsultan komedi? Lu kan juga nih berarti. Iya. Sebenarnya intinya Bukan untuk orang komika bukan. Jadi lu menjadi konsultan komedinya orang-orang di luar komika atau komika juga? ya siapa aja sebenarnya. Maksudnya gitu. ini tapi untuk film kan? Oh untuk film ada beda lagi untuk yang lain-lain.
ya ini yang ya sebenarnya kalau yang sekarang gue sering kerjain tuh konsultan komedi untuk film. Itu ngapain tuh konsultan tuh? Nah, intinya adalah kita memaksimalkan komedi yang ada dari yang sudah misalkan kayak Udah nulis dulu nih. ya, Gitu. nah itu sebenarnya tergantung. Kadang-kadang gini, Awe kita butuh konsultan komedi nih, kita mau bikin film romcom atau bikin komedi gitu. Oh ya, saya di mana nih dibutuhkannya? Misalkan kayak kita minta tapi dari skrip. Oke. Nah, berarti gue mungkin duduk Lebih ke bareng sama tulis. penulisnya. Oke, skripnya. Terus skripnya aja. Angle-angle komedinya. Ya, betul. Ini kayaknya digini deh. Ini kalau lucu keadaannya akan seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau paket lengkap dari nulis, abis itu ke reading. Kita ketemu pemainnya, pemainnya udah bener belum pas reading, sampai ke lokasi. Kira-kira kan kita kan kalau film Indonesia kan beda sama Hollywood ya. Kalau kita kadang-kadang setnya begini, tapi kenyataannya dapetnya begini kan gitu kan ya. Kalau Hollywood kan kayaknya ya udah sama. Pengennya begitu gitu. Nah akhirnya kita menyesuaikan nih kalau kayak gini keadaannya, oh mungkin kayak gini apa segala macam. Terus penambahan di situ bisa apa? Intinya sih memaksimalkan komedinya. Nah itu makin kesini pesanannya jadi makin macam-macam. Ada yang skripnya doang, ada yang gue dikasih bener-bener skripnya doang bang, kayak nih baca besok terus besok gimana kita ketemuan? Enggak, kita teleponan aja. Terus teleponan gue sama direkturnya kayak oke, scene 1 gini aja pak, gini scene 2 oke, scene gitu. Bahkan sempet film kartun saya beneran nih komedinya. Iya. Kokomelon. Bukan. Dia nyanyi. Kokomelon. Enggak, gue nggak usah ini. Tapi gue ada jadi film kartun dikirim ke gue. Nih gimana? Ini produsernya ngerasa kurang lucu. Terus lah saya apain? Ya udah dibikin lucu aja nih. Lah kan ini udah jadi. Kan film kartun, tapi bisa digambar lagi kata gitu. Dia diulang lagi. Beneran itu lagi pandemi jadi nontonin film kartun. Terus kayak ini kurang lucunya di mana? Nah itu berarti lu kalau konsultan komedi per project. Per project. Tapi ada juga konsultan komedi yang konten kreator kan? Ada. Maksudnya bukan cuma buat film kan? buat konten creator. Ya ada Ada juga sebenarnya. pak. Jadi makin banyak ininya ya. Iya. Jangkauannya. Betul. Ya akhirnya kan jadinya mungkin kalau itu jadi tim kreatif gitu ya. Betul, Pak. Jadi tim kreatif kalau lebih ke content creator biasanya gitu. Terus sama kalau stand up juga kadang-kadang nggak dipungkiri sekarang misalnya Marcel punya tim atau mengambil ya itu biasanya kalau di kita namanya komedi buddy gitu kayak Kombut. Jadi berarti kan nggak mesti di depan layar lagi dong. Sebenarnya iya. Asal kita tahu cara mengembangkannya bisa sebenarnya. Tapi Bang Awe tuh mulai stand up berarti dari tahun berapa Bang Awe? 2011. Oh berarti stand up 12 tahun. Awal-awal ada. Iya. Bang Awe udah ada berarti. Iya. Stand up Indo Juli. Bang Awe Oktober. Oktober ya. Iya. Iya benar Oktober. Nah ngelihat sekarang tuh stand up bisa jadi hiburan utama di industri. Termasuk para entertainment. komikanya. Betul. Bagaimana Bang Awe dari perjalanan itu? Happy banget sih ngelihatnya. Karena tahu banyak anak-anak yang awalnya bareng gitu ya, terus sekarang udah sampai di titik masing-masing gitu. Terus apalagi ngelihat yang di bawah-bawah nih yang junior-junior juga bisa dapat sesuatu lah dari stand up gitu. Ya paling ini kan sekarang adalah paling kayak junior-junior sering ikut lomba gitu, kayak ikut lomba sekarang banyak nih. Ntar ikut lomba menang 5 juta, menang 7,5 juta, 10 juta, atau gue ada aja anak-anak. Saya kan hidup dari situ dulu Pak. Iya, dia juga lu pejuang lomba lah di belakang. Nah, jadi kayak udah nyampe titik ini tuh kayak amazed juga gitu. Wah gila ya. Dan karena gedenya tuh bareng gitu. Itu yang bikin gue amazed gitu, kayak kalau cuman 1, 2 ya udahlah gitu. Tapi ini kayak semuanya dapat. Sekarang kayak kalau gue lihat story-nya sih semua ada kerjaan semua ya. Betul. Kayaknya ya. Ya karena yang bikin story yang ada kerjaan. Ya. Betul Pak. Loh di tempat saya juga hadiahnya kan 50 juta. Betul. Iya. Primawan dapat 25. Iya. Dia juara 2 dia yang Setiap pertama. masuk babak dapat duit. Langsung diambil Vindes. Oh iya. Susah gue minta tolong lagi. Ya kenapa gak diambil? Iya susah lu kayak gak tau Primawan. Enggak dia. Sekarang sterek ya. Sterek dia. Mulai pakai steroid ya. Enggak bukan. Dia tuh susah bukan karena ke Vindes Pak, tapi sering ke Bali. Oh iya. Sering ke Bali dia itu. Gue dengar cerita. Dia Bang Bali Pak. Panggilannya Bang Bali. Oh iya. Bang Bali. Bang Bali. Tapi ya apa ya maksud gue nggak ada ininya anak-anak komika nih bahkan mulai
jangan ada yang marah ya, maksud gue yang memang kan lu tipikal kalau dibilang komedian kan beda ya sama beberapa komedian yang bukan berstand up gitu, yang spontan. Apalah namanya, berarti namanya apa ya kalau misalnya bukan komeng ya, bukan mesti komeng doang ya. Itu malah mulai mengisi yang biasanya mereka isi gitu. Betul. Di TV-TV itu. Betul. Nah itu dari senior-senior itu sendiri gimana melihat? Apakah mereka jadi menggerutu atau malah belajar juga untuk bisa, lu kan mengkonsep kan, betul. Baru kemudian lo tampil gitu. Gua nggak tahu ya, gua nggak bisa ngomong ini semuanya, tapi kayaknya yang happy juga banyak, yang maksudnya yang deket sama kita tuh banyak gitu, yang senior-senior yang kayak kita waktu gua kecil gua nontonin mereka ketemu tuh baiknya minta ampun gitu, nyambut apa segala macam, karena mereka juga happy kayaknya bahwa ya udah nih kita ada penerusnya walaupun beda genre atau beda gaya apa segala macam gitu ya. Tapi mungkin penyebab utamanya juga adalah karena memang dulu kan mereka dari grup lawak nih. Nah sekarang regenerasi grup tuh minim sekali gitu, karena memang nggak ada wadahnya gitu. Sedangkan stand up kan ada open mic di tiap kota apa, jadi regenerasi terus aja ada gitu. Jadi ada yang baru. Nah mungkin sebenarnya masalahnya di situ gitu. Dan gua sebagai penikmat lawak grup justru pengen ada lagi. Rame gitu. lagi. Iya, jadi waktu itu Pak Jarwo. Jadi emang beda banget ya? Iya. Beda. Genre yang berbeda. Beda cara mainnya beda. Dan itu juga sama susahnya Pak. Iya. Sama susahnya itu makanya nggak. Tapi itu kan kayak nggak ada kurikulumnya kan. Kalau lu kayaknya kan bisa dibikin jadi sekolah komika gitu. Iya, sebenarnya menurut gue yang itu juga bisa. Cuman memang tidak ada yang melakukannya aja. Menurut gue bisa. Waktu itu Pak Jarwo kan Paski sempat kayak kita bikin kita bikin nih lomba grup lawak gitu. Dan gue bilang, "Oh iya boleh tuh." Karena banyak juga anak stand up Indo yang kalau stand up enggak lucu, Pak. Tapi kalau ngobrol lucu nih anak gitu. Jadi kayaknya lu mendingan bikin grup dah gitu. Benar. Ya? Ya benar Pak, benar itu. Biar semuanya jalan gitu. Komedi Indonesia tuh jadi lengkap lah, semuanya ada gitu. Itu sih gue kalau pengen gue mau gitu. Dan lu pernah nggak maksudnya mikir bahwa ini sih sebenarnya tren aja nih, bahwa ya harus dimaksimalin dulu nih karena trennya lagi awalnya larinya ke anak-anak komika kan itu, atau ini memang akan long lasting gitu? Kalau ngelihat dari di luar sih kayaknya akan long last ya. Karena di luar sana kan komedi tuh ya stand up komedi kan. Paling Jepang yang enggak ya, Korea atau enggak gitu. Kalau di negara lain tuh ya stand up gitu, dan mereka sudah lama udah bergenerasi ya, jadi kayaknya akan long last sih kalau menurut gue gitu. Kecuali ntar tiba-tiba ada jenis komedi baru lagi yang mungkin lebih menarik ya, mungkin bisa aja tergantikan, tapi so far belum ada gitu. Tapi kenapa semua nggak bisa kayak lu sama Regen Sel? Kenapa, yang Pak? emang di TV juga langsung dar-der-dor gitu dapat, terus akhirnya sering dipakainya kan. Kalau yang di TV gitu kan akhirnya orang itu juga kan. Iya. Iya, kalau itu mah hoki-hokian sih ya. Enggak. Menurut gua ada Kiki kan gitu. Enggak, karena enggak semua, tadi gue bilang enggak semua orang bisa main TV play. Oke. Makanya kayak yang pelawak-pelawak dulu gitu, itu susah jadi kayak mereka. Itu kan main TV play gitu, bermain, bersketsa. Gua aja enggak segitunya gitu. Makanya mungkin Marcel yang lebih sering di TV dibandingkan gua main sketsa, karena gua bingung nih kadang-kadang masuknya gimana. Itu emang dua hal yang berbeda aja gitu. Pun mungkin si komedian sketsa ditaruh di stand up juga pasti mereka, wah ini agak bingung juga nih sendiri apa segala macam gitu. Jadi menurut gua Regen, dia itu adalah orang-orang yang bisa masuk ke sketsa dan masuk ke stand up gitu. Tinggal nanti akhirnya attitude ya. Betul. Yang akan membuat dia akan stay on top apa enggak kan. Ya sebenarnya itu kayaknya di semua hal ya. Oh di semua hal ya. Iya. Kalau attitude kayaknya di dunia mana kayaknya. Betul, Pak. Iya ya. Ingat itu Marcel. Betul sekali itu Pak. Kok langsung deter? Bang Awe sehat Bang Awe. Enggak lah, Marcel masih aman. Masih aman Sel. Tapi gue lihat nih kan kita ada 3 tamu ya hari ini ya. Ya. Yang emang kayaknya Marcel agak kagok nih
sama lu. Enggak, udah capek. Enggak. Lu kan udah 3 ini. Enggak. Gua tamu keempat. Agak. Bang Awe Gua tuh tahu dia mana yang plong, mana yang segen. Kenapa Nah sih? ini kayaknya lu segen nih kayak. Respect Karena kita. biasanya lu nanya nggak pakai mikir yang berapa detik. Nih kayaknya kali ini kayak gue harus gini-gini dulu gitu. Lu kenapa lu? Respect Maksudnya? maksudnya sama senior kita kan sama Bang Awe. Heeh. Ya gitu dah. Kenapa kita. sih? Ya. Gak tahu Bang Awe nih kayak apa ya? Bang Awe, Pak Ajis tuh kayak bapaknya anak-anak. Bener dah. Jadi Bener-bener yang sering datang ke open mic komunitas ngasih tahu kombu cara bikin materi gimana gitu-gitu. Jadi kayak wah udah. iya, terus gitu. kenapa lu ini beda banget lu kayak kagok gitu? Respect aja, respect. Kenapa lu punya masalah? Gak ada Lu masalah. takut Nggak sama ada. Awe, lu takut. Sama sekali kita nggak ada. Nggak Kita ada. tuh gak ada ketakutan Bang Palen. Malah kita bersyukur nih maksudnya Tuh. punya senior Dari kayak tadi gak ada nih omongan-omongan lu yang ngejilat-ngejilat gini gak ada. Beneran Pak. Kenapa lu? Nggak, karena memang nih ini fun fact-nya ya Pak ya. Nih kayak Pak Ajis, Bang Awe nih kalau ditawarin sama brand ya Bang Awe ya. Kalau misalkan gak masuk ke harganya Bang Awe, kagak bakal diambil Pak. Udah itu bukan rezeki saya. Itu buat yang lain aja, coba cari yang lain. Jadi kayak regenerasinya ada gitu. Mereka nggak ngambil semuanya gitu. Gimana ya Bang Awe? Regenerasinya? Ya kan belum nikah ya. Iya. Nah kalau udah nikah mungkin wah sini aja nggak apa-apa dah gitu kayak gitu. Tapi kalau lu akhirnya lu terima semua. Enggak Pak, saya begitu. Kalau udah bukan harga saya nih, itu buat yang lain aja. Nah berarti tadi lu terima gak tawaran itu? Yang mana? Itu. Kan belum tahu dia. Masih bahas lah Pak. Apa? Tapi kenapa ya komika udah banyak yang top juga apa? Gue liat jarang yang jadi nyalek ya. Belum kali. Bang David mau Karena masih muda-muda ya. Iya masih muda-muda. Justru Soalnya kan pasti punya masa loh. nah justru menurut gua nih gua mikir kayaknya 10 atau 20 tahun ke depan kayaknya akan banyak yang jadi pejabat. Memakai portfolio Betul. sebagai komikanya ini. Iya, kenapa? Karena dari sekarang aja stand up comedian itu sudah relate sama satu daerah. Oke. Contoh gue, lo tahu gue Bekasi. Bekasi. Betul kan? Kayak udah nempel tuh, Babe Cabita, Iya. Medan. Medan. Nah gitu jadi kayak udah orang tuh udah punya ini sendiri, dia tuh orang sini. Ini Punya dapil. Iya, Mukti Jogja gitu. Jadi kayak nggak, menurut gue itu akan jadi modal yang gampang nanti suatu saat. Misalkan gue nih, gue DPRD Bekasi gitu. Bisa aja. Iya, bahkan beberapa orang bilang kayaknya lu kalau DPRD Bekasi sekarang masuk deh gitu. Nah, iya. Kayak orang udah tahu Awe Bekasi gitu. Nah menurut lu nih para calon-calon ini semua ya sekarang udah mulai melek gak melihat bahwa profesi kalian ini harus dilirik gitu? Oh udah banget. banget. Kan kemarin juga ada pernyataan dari salah satu capres ya Betul. kan bahwa ya boleh yang ngeritik saya, tapi saya kritik balik ya. Nah, kan ada gitu. Oh itu yang itu. Iya Ya. ada. Jadi artinya terus, Padahal dalam ilmu stand up itu perlu dikritik balik nggak? sebenarnya gini, sesuatu jadi Bagus ya pertanyaan gue ya. Iya. Anjing. Jadi kalau dalam inian komedi ya, dalam teori komedi akan lebih lucu kalau Biarkan aja. orang yang kecil meledek orang yang besar. Oh, Kalau ada karena itunya iya ya, karena kalau pakemnya. kebalikannya ke bawah jadinya kejam. Betul. Oh. Bener dong. Kalau oke. misalkan kayak orang miskin ngeledekin orang kaya, nah itu jadinya lucu aja. Ya, karena itu keresahan Iya, dia tapi sebagai kalau orang miskin. kaya ngeledekin orang miskin jadinya beneran kan? Ah, miskin lo gitu. Iya. Itu punya yang kecil yang kayak yang gede. Nah, dalam sisi ini kan adalah bahwa stand up comedian sebagai rakyat dan dia sebagai Pemimpin. capres Iya. gitu. Sebenarnya kan ya udahlah ngapain capres ngeledekin balik rakyat? Tuh rakyat udah susah. Itu Masuk Pak. akal tuh. Berilmu tuh tadi. Betul. Kontennya berilmu. Presiden dua periode. Enggak tuh mantan. Tapi lu dalam karir lu ada yang paling berjasa menurut lu? Presiden mana yang paling berjasa? Maksudnya presiden Indonesia Iya, tuh Presiden Republik Indonesia. Enggak. Bukan. Orang yang paling berjasa Iya, di Pak karir Karno. lu. Kalau gitu jawaban gue Pak Karno. Dari senior Bang Awe mungkin. Oh ya Semi lah, Semi atau Slimboy. Sebenarnya semua sih banyak banget ya karena yang ngebantu tuh beneran banyak sih. 5 founder itu juga Panji, Ernest, Rian, Isman dan juga Rian, terus juga Bang Danet, ya kan? Oh banyak lah, Iya. banyak sekali. Berapa tadi foundernya? 5. Jadi emang udah Pancasila ya. Jadi benar-benar stand up Indo nih Oh, yang iya juga ya. menunjukkan Tuh. Indonesia tuh stand up Indo Dan ya. keberagaman ada di situ Ada Pak. di situ. Ernest. Betul. Koh. Koh. Ya, Koh.
Mas Panji. Panji. Mas. Ya. Tadi orang Palembang bukan? Iya. Iya. Bukan Mas dong. Isman. Kang Kak Isman, Jawa Barat. Ya, ada tuh. Bang Rian Ardiandi. Dari mana tuh dia bang? Bang Rian Jakarta kan bang? Iya, Rian Terus, Jakarta dah. satu lagi. Satu lagi siapa? Siapa ya satu lagi? Kok belum Tadi sebut kan lu tadi? sebut. Iya makanya tadi abang Rian. Irman satu. Panji, Ernest, Isman. Isman belum, Rian. Isman belum. Udah tadi. Isman Oh, apa satu lagi panggilannya? kita lupa sih. Iya makanya bang. Oh, Radit. Bang Radit. Apa? Orang Batak. Bang lagi. Medan. Kan bangnya 2. Kan Abang Rian. Kak. Kak Rian. Nah, Iya. Kak Rian. Kak Rian. Tapi yang paling gak lucu Panji kan. Wes. Isman. Iya. Ada pak. Kan dia penulis. Penulis. Dia di tulisan jago dia. Tulisan lucu. Pas perform Kurang. kurang. Maaf Kang Isam canda. Tapi ngaruh gak sih sama ini, sama kan apa ya? Kayak gue kemarin bikin acara sponsor Ya, tuh ya. susah karena dia bilang lagi tahun politik, tunggu dulu sampai Februari karena budgetnya segala macam atau apapun itulah. Kalau stand up nggak tergerus oleh mau politik-politik begini kerjaan-kerjaan. Kayaknya justru yang ini masih boleh bikin acara Iya, ya. betul. Sampai Januari juga ada beberapa teman yang bikin spesial. Cuman kalau soal sponsor, itu gue kurang tahu. Cuman emang karena anak stand up susah dapat sponsor dari dulu. Masa? Dari dulu itu ya. Jadi emang Jadi dari Betul, Pak. tiket ya. Iya, Kita kita tuh mandiri. Makanya sekarang beruntungnya ada untungnya juga di balik itu bahwa sekarang akhirnya stand up jadi salah satu pertunjukan seni yang mahal. Betul. Benar asli. Iya, karena bahkan di beberapa banyak kota itu pertunjukan seni termahal adalah stand up komedi gitu. Kayak musik 20.000, 30.000, stand up 100.000 Iya gitu. betul. Oh karena itu tadi juga ya. Ya, Lu karena- harus ngitung itu dari murni dari situ. Betul, dan dari dulu kita udah bikin nih, jadi penontonnya dilatih untuk spend money segitu gitu. Jadi sekarang udah biasa buat mereka gitu. Oke, kalau misalnya lu sebagai komedi konsultan, Ya. lu paling kayaknya bisa ngerubah gitu untuk dapat sense komedinya dari lu di antara 3 itu siapa yang lu mau? Pak, Bapak dari tadi loh ngarahnya itu mulu Pak. Enggak dong, ini bener kan? Kan soalnya kayak waktu di acara di Dan Mogot kan ada ininya, Iya. yang kayak lu iniin si itu namanya apa Iya. tuh? Mentor. Iya. Nah kalau lu misalnya ini ceritanya kontestan ini akan milih mentor untuk ini. Nah lu Pilih siapa? iya kan bisa itu pitching Ya, juga. Kalau gue biasanya akan gini. Memilih yang udah malah ini apa? Iya, sama kayak pelatih bola. Nah, Pelatih bola kan pasti akan milih yang kayak ini gampang nih tinggal gue gini Oke. bisa nih gue gitu. Nah. Jadi kayaknya gue Pak Prabowo gue kayaknya Kalau dia gampang dia lucuin dia karena kan gemoy kan. Jadi Iya. goyang dikit lucu. Betul. Iya, Pak, banyak goyang aja, Pak. Saya kasih tahu nih, Pak ya. Udah gitu, Pokoknya Kak. ngomong goyang. Kalau udah 2 kali lagi kan. Iya, jadi Iya. kemarin itu ya itu malah ada itu dijadiin, itu ada di teknik kan? ada Iya. betul. Teknik itu kan sama kayak Marcel mengledek diri sendiri. Iya. Gitu. Jadi hal yang orang sebenarnya tahu tapi orang nggak berani ngomong. Dia membuka sendiri. Dia sendiri yang ngomong. Itu jadi lucu. Dan tragedi plus waktu sama dengan komedi Pak. Ya, Tragedi plus Plus time waktu. sama dengan plus waktu komedi. sama dengan komedi. Maksudnya itu berarti tadi misal tragedinya kalah. Kalah udah 3 kali. Time-nya itu? sudah waktunya udah cukup, mungkin dia sudah menerima si nggak tahu Oke, nggak itu tahu yang untuk diceritain. ya nggak tahu menerima nggak tahu disuruh ya disuruh bapak terima aja pak. Ya mungkin kayak ada konsultannya juga Ya kan. mungkin. Tapi Pak Anies juga lucu Pak. Iya. Yang waktu di acara stand up tuh. Oh iya. Di Meli, Ya. dia tiba-tiba Pecah naik juga? Iya dia tiba-tiba naik bilang selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Itu lucu banget. Gitu. Langsung ketawa orang. Wah semua. Ya, berarti kan kalau lo berarti yang mau lo mentorin misalnya diberi kesempatan. Saya Pak Prabowo. Lah aja sama dong lo berdua. Gimana sih? Beda. Nggak tahu. Ada cawapresnya. Ngejawabnya juga. bareng ngejawabnya. Iya. Lo yang debat berdua ntar. Gak gini Sel, gak gini. Iya Bapak pegang capresnya, saya pegang cawapresnya. Oh. Iya. Wah kayak susah tuh. Cawapres Waduh, lo. iya. Pak Prabowo cawapresnya kayaknya lurus. Aman kok. Akan lo apain cawapresnya? Kaisang. Kalau lo Kaisang Gibran. Mas Iya, Gibran. kalau lo yang akan jadi konsultan komedinya. Udahlah. Lo nggak dari gaya komunikasi beliau yang sekarang diam, kalem, datar, lu akan malah mainin itunya atau lo mau membuat Kalau gua Iya. tahu. Iya saya juga. Gua mungkin akan Mas Gibran.
kayak saya liatin videonya Dodit. Nih mas kayak gini mas. Ada contohnya ya. Bener. Selamat Apa pakai malam. gitar? Ya pokoknya Dodit kan gitu kan. Iya, Diam. Deadpan namanya tuh. Ya Deadpan. Bukan gitu. Tapi bener juga. Betul, sambil apa head cocok nih. Jadi kemana sih Dodit? Wah ada apa? Ada main biola dia. Dia adalah satu-satunya. Kaya raya kan Iya, beli-beli tanah itu. satu-satunya stand up comedian di Indonesia yang rumahnya di Pik pak. Dan dia punya rumah di gunung, Kaya Pak. sendiri. Punya Yang dia bilang rumah beli di gunung. sekali 2 itu kan 2 apa 3 gitu Masa rumahnya. nggak tahu deh. Iya. Emang ya di Pik 2. Iya 2 Buset, deh. Kaya bener ya. Makanya. Dia punya rumah di gunung, Pak. Punya rumah di gunung. Punya Udah kuda. gitu- Punya kuda Punya dia. kuda. Miara babi, Pak. Kuda catur lagi pak. Waduh, kuda nggak ada yang- catur. kuda L doang biasa. dong. Berarti apa namanya? Dia nggak jarang kelihatan tapi duit tetap banyak ya. Banyak, Pak. Komika banyak yang gitu ya sekarang. Gitu. Karena kita ada digital download juga ya Bang Awe ya. Enggak kalau dia kayaknya offer ya tapi. Over ya dia. Kayaknya ya. Oh, Kalau Dodit off-air. off-air. Terus brand saya sering lihat pak di baliho dia brand apa Oh, apa. udah masuk-masuk baliho. Itu keren. Berarti lebih menjanjikan sebagai konten kreator atau memang masih perform? Sebenarnya sekarang akhirnya content creator, Iya. tapi bayangkan kalian memulai content creator dari nol, ya pasti kan akan susah juga. Iya. Sedangkan kalau lo udah jadi komik, paling nggak ada yang udah tahu, Poin plus lah. ya terus mungkin udah punya pertemanan di anak-anak komik juga. Karena anak-anak komik kan gitu ya, misalkan Marcel nih bikin konten lucu, kita tuh nggak segan-segan untuk kayak repost lucu banget nih apa segala macam. Kayak kita tuh ada kebanggaan ini temen gue loh gitu. Arif Brata bikin konten lucu, kita repost apa segala macam. Nah, itu kayak jadinya akhirnya lebih Berarti lebih itu kayak komika 2.0 ya. Ya 1.0-nya kan ya lo perform dulu. Iya, betul. Nextnya lo bisa jadi Betul. konten kreator. Iya, Jangan jadi konten kreatornya dulu karena orang belum ada yang tahu. Iya, iya. Lu siapa di Iya. dunia komik kan. Iya, akhirnya kayak misalnya gue punya podcast. Itu juga awalnya orang yang datang dengerin pertama itu lah penikmat stand up gue. Oh, ini podcast Awe dengerin, baru akhirnya meluas-luas akhirnya sampai emang ada pendengarnya doang gitu, bukan. Jadi Captive market lu lah. Betul. Yang udah loyal fans. Iya, betul. Ya kan? Lu dari tadi betul-betul doang saya kagak bantu lu. Episode kali ini lu kayak kagak bantu gua apa-apa sih Saya anjing. kesabet ya. Bingung saya, Pak. Bang Awe. Lu kayaknya terlalu respect lu. Ibarat pemain bola nih. Lu masuk bareng Ismet Sopyan, mau main, lu cium tangannya. Cium. Gue bilang, jangan lu cium tangannya sebelum main. Yaudah pasti lu pas main mah ngedrop. Habis main lu cium tangannya. Karena akhirnya terlalu respect. Nah hari ini gue menyaksikan penampilan lu Marcel, selama ya. sekian menit begitu juga Sel. Jadi gini, Mbak. Ayo Sel, pertanyaan ini Kenapa sih Sel. emang kalau gede? Terlalu ini, Bang. Ya karena kita nih hari ini dihitung 2 episode yang terakhir nih. Oh iya serius. Beda hari beresnya. Waduh, jangan begitu, Pak. Bapak jangan pernah hitung-hitungan dengan si Betul, Today. bukan saya. Baru ini gue tag podcast 2 hari. betul. Bukan saya. Ini, si Maksudnya Today. sewa alatnya. Ini jam berapa sih? 12 Setengah satu. Iya. Setengah Ayo satu. coba Sel, Pak. Beneran kayak bola ya. Iya. Iya. Udah lama lagi saya nggak begadangnya buat bola gitu. Biasa Bener. begadangnya buat live musik. Iya, betul. Betul.